Haleluya. Mari kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Nya. Kita mau bersyukur buat pengorbanan Tuhan yang mulia, yang terindah dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan baik. Haleluya. Katakan besar mulia kasih-Mu Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Kau berikan harapan. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penerusku. Karena kasih-Mu yang selamatkan-Mu, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu yang selamatkan-Mu, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Yesus. Kau berikan harapan dalam hidup kami Tuhan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan menebus
katakan karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus, Maha mulia, terindahkan, Maha mulia, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Mari sembah Dia. Engkau Maha mulia, Yesus Tuhan. Pengorbanan-Mu Maha mulia, Yesus. Engkau agung, Engkau mulia, Kau yang terindah, Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan dalam hidup kita yang menebus dosa kita. Dia bawa kita kepada terangnya yang ajaib. Haleluya, haleluya. Dia begitu mengasihi kita, Dia begitu mencintai kita. Haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha karena kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus, Maha mulia, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh mulia, sungguh indah pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus kami manusia. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami rindu memuji, memuliakan, mengagungkan, meninggikan nama-Mu. Dan biarlah segala yang kami lakukan menjadi harum dupa di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu, sehingga Engkau boleh hadir melawat kami umat-Mu dari awal pertengahan ke akhirnya. Melawat kami sehingga kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami dedikasikan ibadah ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Allah Bapa di sorga kita yang rindu memuji Tuhan bersama saya. Katakan amin. Salam. Katakan haleluya. Haleluya. Mari bersalaman satu dengan yang lain, keluar dari bangkumu, katakan selamat datang di rumah Tuhan. Haleluya. Selamat datang di dalam hadiratnya. Oh. Haleluya. Dia batu karang yang teguh, kota benteng dan perisai kita. Dia penyelamat kita yang bangkit dari maut, kalahkan semua musuh. Katakan bersama kata, Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. ya haleluya, yang menang kalahkan maut, Yang menang kalahkan maut, penyelamat dan bangkit dan hidup. katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, haleluya. Haleluya. Kau batu karang yang teguh. Katakan, Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. kota benteng dan perisaiku. Haleluya. Yang menang kalahkan maut, penyelamat dan bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. 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 Bentar saudara. Haleluya. Mungkin lagu ini baru, saya percaya Tuhan berikan lagu dan pujian yang baru dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu kita mau belajar bersama-sama saudara. Ketika ada kata bersorak, mari bersemangat dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita ulangi lagu ini dari pertama saudara ya. Mungkin masih baru buat saudara, tapi percayalah di dalam pujian yang baru Tuhan hadir dan bertata dalam pujian kembali. Amin. Haleluya. Katakan, Kau batu karang yang teguh saudara. Haleluya. Kau batu karang yang teguh, Kota benteng dan perisaiku. kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Haleluya,
batu penjuru. Haleluya. Katakan bersama saya, Kau Yesus batu penjuru. Kau Yesus batu penjuru. Dari mula keselamatanku, Dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dari. katakan haleluya. Haleluya, haleluya, tetap bermulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Katakan bersorak, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, tempat berlindung, kubu pertahanan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tempat berlindung, kubu pertahanan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara percaya bahwa Yesus Juru Selamat dunia, amin. Ya, agung dan perkasa, jaya dan mulia. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin agak kurang kuat, silakan duduk, gak apa-apa. Karena kita masih terus berdiri. Kita masih terus berdiri karena ada satu pujian lagi yang luar biasa, tak tertandingi, amin. Tuhan kita tak tertandingi. Woo! Haleluya. Dia tak tertandingi. Dialah Tuhan kita, Yesus. Katakan bersama siapa, sama-sama. Pada siapa kau samakan dia dan kau bandingkan. Haleluya. pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang Katakan bersama saya. tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua Musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, katakan, oh, sungguh tak
yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, katakan Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi. Tak ada Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Katakan sungguh, oh sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara. Amin saudara. Tak ada yang setara dengan Yesus Tuhan kita. Oh jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Oh, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Amin saudara. Tidak ada yang melebihi Tuhan kita. Dia hebat dan heran. Saya buka ruang kesaksian buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan atau menyaksikan persoalan saudara juga nggak apa-apa. Karena tidak semuanya ya mengenai berkat saja ya. Tapi juga ada persoalan yang saudara hadapi yang mungkin akan didoakan di tempat ini. Ada? Oh kirain Ibu Awa mau kesaksian. Ternyata dia ke belakang. Mari kita siapkan hati kita, kita berikan tanah hati kita yang paling baik dan subur untuk ditaburi benih firman Tuhan. Kita ada di posisi sama seperti Thomas saudara. Mungkin Thomas juga jauh dari posisi kita saudara, karena dia masih melihat Tuhan Yesus dipaku tangannya, Tuhan Yesus dipaku kakinya, masih melihat Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Tapi kita sama sekali tidak melihat tangan Tuhan Yesus yang terpaku, kakinya yang terpaku, mahkota durinya, lambungnya yang tertinggal, kubur yang kosong. Namun kita harus percaya bahwa Tuhan juru selamat kita. Haleluya. Katakan bersama-sama. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya,
saudara, yang tak melihat apapun juga. Namun kita harus percaya. Kita harus kondisikan hati dan pikiran kita untuk percaya kepadanya. Sebab Dia adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat, penebus hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa dalam hati kita, biar Tuhan memberikan keyakinan penuh, kepercayaan penuh atas pengorbanannya, keyakinan penuh, kepercayaan penuh akan karya penebusannya. Dia menyelamatkan kita. Katakan dari dasar hatimu, meskipun tak kulihat hanya terang, meskipun tak kulihat akhir yang terbaru, meskipun tak kulihat namun ku percaya meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, percaya Yesus Juru Selamat. Katakan dari hatimu, ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamat. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamatku. Meskipun tak kulihat lambung yang terpisah, meskipun tak kulihat lambung yang terpisah, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Juru Selamat. Dengan bangkit berdiri bersama, katakan dengan saya, ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalam Yesus Juru Selamat. Saya katakan pada hambanya, ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamatku, Yesus Juru Selamat.
menyaksikan Engkau terbangun. Walaupun kami tidak melihat lampu-Mu tertompah, namun kami percaya. Haleluya, 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 haleluya. haleluya, Terima kasih. haleluya, Haleluya, haleluya. haleluya, Kami percaya, kami percaya. haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Amin. kepada Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, baru saja minggu lalu kami memperingati hari kematian-Mu dan juga hari kebangkitan-Mu, bahwa Engkau hidup selama-lamanya, amin, bahwa Engkau berkuasa atas Haleluya. bumi, langit, dan segala yang ada, amin, sebab Engkau Tuhan yang hidup. haleluya, Terima kasih Tuhan, kalau Engkau dengan sengaja mencari kami haleluya, yang terhilang amin, dan mengajak kami mempercayai Engkau Tuhan. haleluya, Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat Allah yang hidup, Allah yang benar yang kami sembah. haleluya Yesus, Kami akan teruskan ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati kami sekaliannya. Tuhan memberkati dan urapilah kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami sekaliannya. Terpujilah nama Tuhan. haleluya, Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengambil waktu lagi untuk khotbah di minggu pertama ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena seperti yang beberapa saudara tahu bahwa kami minta izin dulu ya minggu depan ya, kami satu keluarga tidak ada ya. Kemungkinan bisa sudah sampai, tapi kemungkinan besar belum sampai ya. Karena mau mudik ya. Mau mudik. Istri punya kampung. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi mau datang ya, tetap ya minggu depan ya. Amin. Amin. Kayaknya kurang kencang aminnya, kurang yakin. Amin ya. Walaupun biasanya sih kalau gembala sidang tidak ada katanya lebih ramai ibadah ya. Dari dulu kayaknya begitu ya. Saya percaya saudara-saudara bisa hadir minggu depan dengan setia kepada Tuhan untuk beribadah. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 ya. Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6. Sebenarnya seluruh isi khotbah saya satu pasal ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ya, tapi baiklah kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dari kitab Hakim-Hakim ya. Baik, saya akan baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, demikian kita bersaut-sautan sampai ayatnya yang ke-6 saja ya, walaupun khotbahnya sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-40. Kita akan baca, saya mulai dengan ayat yang pertama, kemudian saudara ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ayat 2. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka.
Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Baik, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul kebenaran firman Tuhan, yaitu pahlawan yang gagah perkasa. Ya, pahlawan yang gagah perkasa. Saya ambil dari ayat 12-nya, saya baca ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat seseorang penyelamat, ya, penyelamat ketika kita dalam keadaan tertekan, ya. Kita mau melihat ada jalan atau solusi yang baik ketika ada orang tertekan kehidupannya, ya. Kita tahu saudara-saudara Indonesia merdeka tahun berapa Bapak Ibu? Bangsa kita merdeka tahun 45, ya. Jadi tahun 2045 kita menjadi Indonesia emas, ya. Yaitu 100 tahun Indonesia merdeka, saudara-saudara. Dan kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita baru merdeka atau sebelum merdeka ketika kita dijajah, saudara, walaupun kita tidak menyaksikan seperti lagu tadi, ya. Kalau Tante Linda sudah menyaksikan kali ya penjajahan. Tante lahir tahun berapa Tante? 50 ya, tapi masih ada penderitaan ya. Sampai G30S ya, tahun 60 berapa? G30S? 65 ya. Ya, penjajahan Jepang ya. Sampai tahun 45. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu menderita, ya, menderita, diajak kerja rodi, saudara-saudara, ya. Diajak kerja paksa. Kita lihat kalau kita ke Jawa Timur, di daerah mana itu ya? Ada terowongan. Ada terowongan rel kereta api membelah gunung, ya. Di daerah udah mau dekat Malang sih, kalau saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian juga ke Bandung, ya. Demikian juga ke kampung halamannya Pendeta Yohanes. Saudara-saudara, ada terowongan juga ya. Sibolga, dari Tarutung ke Sibolga. Kalau kita tahu ceritanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu dipahat ya, batu gunung itu dipahat ya. Saya kurang tahu harus berapa tenaga yang dikerahkan itu, tapi bayangkan gunung dipahat dan kemudian supaya lewat kereta api, supaya lewat bis, saudara-saudara, mereka harus berkorban. Kalau kita lihat pembangunan mereka sambil diawasi. Kalau tidak ada yang kerja sungguh-sungguh, saudara-saudara, akan mengakibatkan ada konsekuensinya untuk mereka dihukum. Nah, keadaan-keadaan itu kurang lebih saudara-saudara yang dikasihi Tuhan pernah dialami oleh orang Israel. Apa yang kita baca tadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam situasi dan keadaan Israel pada saat itu, saudara-saudara, sedang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Orang Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan. Itu yang kita baca tadi di dalam ayat yang pertama, saudara-saudara, dalam kitab Gideon yang barusan kita baca, saya baca lagi di dalam ayat pertama. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini akarnya, saudara-saudara, ya. Ini dasarnya, ini penyebabnya. Kenapa mereka mengalami situasi yang sulit? Karena mereka jahat. Kejahatan mereka itu adalah kejahatan tingkat nomor 1, yaitu menyembah Tuhan, menyembah ilah yang lain, menyembah Baal, dewa orang Amori di mana mereka tinggal. Padahal dari jauh-jauh hari Tuhan sudah berkata, jangan menyembah kepada ilah, kepada Allah. Akulah Allah. Tidak ada dewa, tidak ada Allah yang lain selain aku, kata Tuhan. Tapi mereka menyimpang, mereka menyembah dewa Baal, saudara-saudara.
Kemudian situasi yang berikutnya pada saat itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemana ini? Dikatakan Israel dikuasai orang Midian selama 7 tahun. Ya, ini kehidupan mereka pada saat itu. Mereka karena mereka tinggal di daerah orang Amori, mereka dikuasai oleh orang Midian selama 7 tahun. Ya, mereka diperbudak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka takut, dikatakan mereka takut kepada orang-orang Midian. Orang Israel sangat takut kepada orang Midian, bersembunyi ke gunung-gunung, ke gua-gua dan kubu-kubu pertahanan. Ya. Mereka takut disiksa, mereka takut dibunuh, mereka takut dipekerjakan kasar sehingga mereka bersembunyi ke gunung-gunung, saudara-saudara. Bayangkan situasi yang dialami oleh satu bangsa yang besar dalam keadaan takut. Mereka bersembunyi, mereka lari, ya. Kemudian saudara-saudara, apalagi situasi apalagi pada saat itu? Mereka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanian dan ternaknya dimusnahkan orang Midian. Sudah bertani, sudah bercocok tanam, sudah berbibit, tiba-tiba mau panen, saudara-saudara itu dihajar semua, dirampas dan dimusnahkan. Dan sengaja tadi apa yang kita baca tadi saudara-saudara, sengaja orang-orang Midian membawa seluruh ternaknya. Ya, mereka berkemah di situ dan semua habis dilahap. Padahal mereka sudah menunggu berlama-lama untuk mereka mendapatkan sesuatu dari hasil pertanian mereka. Tapi ternak mereka juga habis, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan terakhir puncaknya, orang Midian membuat orang Israel itu sangat melarat. Melarat kehidupannya. Nah, inilah situasi keadaan Israel pada saat itu. Kehidupan mereka begitu tertekan, kehidupan mereka begitu miris, kehidupan mereka begitu sengsara, begitu takut, saudara-saudara. Saya kurang tahu, pernahkah kita mengalami situasi yang demikian? Tetapi puji syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama Gideon ya. Ada seorang yang bernama Gideon, yaitu dia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan disebut sebagai orang yang pahlawan gagah berani ya. Gagah berani saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka ini bangsa yang besar ini, bangsa ini melarat tadi ya. Mereka tertekan, mereka takut saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena dosa. Karena menyembah kepada yang bukan Tuhan. Karena menyembah kepada Baal, saudara-saudara. Sehingga Tuhan mengingatkan mereka akan dosa mereka. Ya. Tuhan mengingatkan mereka akan dosa mereka. Tuhan mengingatkan mereka, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akan perbuatan mereka. Ya. Tuhan mengingatkan mereka lagi akan dosa yang diperbuat, menyembah Baal itu. Tuhan berulang-ulang kali, jangan menyembah kepada dewa yang lain, jangan menyembah kepada Baal, jangan menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Tapi seringkali bangsa itu saudara-saudara hidupnya di situ berputar-putar. Sudah diingatkan sehingga mereka melarat saudara-saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita terhukum oleh Tuhan atau melarat baru kita mengikuti apa yang Tuhan katakan. Ya. Tapi dari jauh-jauh hari seharusnya ketika bangsa itu menurut kepada Tuhan, hidup mereka enak-enak saja. Hidup mereka dipelihara Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka dibela atas bangsa-bangsa yang lain yang menyerang mereka. Ya. Seringkali mereka mengalami kemenangan demi kemenangan karena Tuhan berpihak kepada mereka. Tetapi ketika mereka meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka diserbu oleh bangsa yang lain. Ya. Khususnya dalam konteks ini kita belajar tentang Midian, saudara-saudara. Mereka diserang, mereka habis semua. Sehingga sampai melarat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Rupanya kalau kita meninggalkan Tuhan, kita bisa mengalami kehilangan berkat. Ya. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita bisa mengalami saudara-saudara hidup yang melarat. Ya. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, kita bisa mengalami kekurangan berkat. Jauh daripada berkat saudara-saudara. Nah ini yang diingatkan Tuhan kepada bangsa Israel. Supaya mereka jangan meninggalkan Tuhan.
Inilah firman Tuhan kepada kita juga pada pagi hari ini. Jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan apapun terjadi, betapa pahit pun kehidupan kita saudara-saudara, tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan. Tetaplah beribadah kepada Tuhan. Tetaplah setia datang kepada Tuhan. Tetaplah berdoa. Ya. Jangan goyah iman kita saudara-saudara. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan menyembah, apalagi menyembah kepada kepercayaan-kepercayaan yang lain. Jangan menyembah kepada Baal yang lain saudara-saudara. Kepada ilah-ilah yang lain. Yang mungkin tetangga saudara berkata kepada kita, ayo ke sana. Ya. Nanti kamu diberkati. Ayo percaya kepada ini. Ayo pegang jimat ini. Nanti kamu kebal hukum. Kebal benda tajam. Kebal apa lagi? Kebal peluru, ya. Biasanya dari zaman dulu orang Batak itu zaman saya kecil ya, kalau merantau walaupun dia Kristen selalu ada opo-opo itu, ya. Hampir semua mereka yang merantau itu ada opo-opo. Tahu opo-opo? Hah? Opo ya. Oh iya. Jadi ada sesuatu yang mereka pegang, ya. Ya. Padahal mereka sebenarnya sebelum berangkat rata-rata didoakan, ada kebaktian di rumah masing-masing, ya. Zaman dulu kan kalau merantau jauh-jauh itu, dulu kalau merantau ke Jakarta saudara-saudara waktu saya kecil ya, itu udah dianggap seperti merantau, kalau sekarang ya seperti merantau ke Amerika gitu ya. Jauh saudara-saudara. Zaman-zaman saya kecil, kalau saya dengar cerita-cerita itu, ya, tahun 80-an, ya 70-an akhir, itu baru dirintis perjalanan darat ke Jawa, ya, di Jawa. Jadi masih sering dulu katanya itu ketemu dengan harimau, ya, harimau Sumatera, saudara-saudara ya. Itu cerita-cerita kakak-kakak kita dulu ya. Jadi kadang-kadang kalau musim hujan kan semua jalannya tidak aspal gitu ya. Semua jalannya tidak aspal. Jadi kadang-kadang kalau dilihat foto-foto jadul zaman-zaman dulu ya, untuk bisa menyeberangkan bis ya dari sisi yang satu ke sisi yang lain, mereka tebang pohon. Jadi berhenti dulu bisnya ya. Terus kondekturnya, supirnya sama orang-orang yang kuat, ya pemuda-pemuda, potong pohon dan kemudian bikin jalan, baru bisa menyeberang, misalnya itu sungai kecil. Jadi terhalang perjalanan. Makanya zaman dulu, cerita mereka ya, cerita mereka itu bisa perjalanan dua minggu ke Jawa, saudara-saudara. Ya. Naik bis 2 minggu ke Jawa. Ya. Ada yang 2 minggu, tergantung situasi apa musim hujan dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi ketika orang tua atau keluarga memberangkatkan anaknya untuk pergi merantau, itu mereka nggak puas hanya didoakan. Hanya didoakan. Padahal sebenarnya orang Kristen saudara-saudara. Anak Tuhan dalam tanda kutip ya. Orang Kristen sejak lahir. Sehingga mereka bekali anaknya itu dengan jimat saudara-saudara. Khususnya kan ada istilah itu. Merantau itu keras ya, ibu kota itu lebih kejam daripada ibu tiri. Ya. Ibu tiri sudah kejam katanya saudara-saudara. Ada ibu tiri yang menyiksa anak tirinya, ada yang bunuh saudara-saudara. Ini ibu kota lebih kejam lagi dari ibu tiri. Jadi mereka di benak mereka saudara-saudara, sehingga anak-anak mereka khususnya laki-laki itu dibekalin dengan kepercayaan opo-opo yang tadi, saudara-saudara. Sudah Kristen. Kalau tidak Kristen sih nggak masalah sih ya. Maksudnya ya mereka nggak kenal Tuhan. Kalau ini udah kebaktian, diberangkatkan dulu dengan kebaktian, tapi nanti disodorkan lagi. Ini pegang nak, supaya engkau kebal. Ya, supaya engkau tahan pukul, tahan tusuk. Karena ibu kota begitu kejam. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah Tuhan marah kepada orang-orang yang menduakan Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan seutuhnya. Karena mempercayai ada pegangan yang lain, ada jimat yang lain, ya, ada dewa yang lain, saudara-saudara.
ilah yang lain yang kita percayai selain daripada Tuhan. Tuhan marah, Tuhan mengingatkan kepada bangsa itu supaya mereka jangan berbuat itu lagi, karena itu dosa yang sangat keji di hadapan Tuhan. Ya. Yang sangat keji di hadapan Tuhan ketika kita mempercayai yang bukan Tuhan. Seringkali dikatakan oleh pengkhotbah saudara-saudara, mungkin Tuhan kita, mungkin ilah kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan seperti patung. Saya percaya di rumah Bapak Ibu sudah tidak ada patung yang disembah, betul? Masih ada nggak patung yang disembah? Ya, saya percaya gitu ya. Kita sebagai pengikut Tuhan, tapi seringkali kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada ilah-ilah yang kita lebih percaya daripada Tuhan. Ada ilah-ilah yang kita tidak sadar kita lakukan, saudara-saudara. Ada yang lebih kita puja daripada Tuhan. Kita tidak sadar. Misalnya harta kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena harta ini, maka kita terganggu hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Karena harta ini, saudara-saudara, maka kita tidak fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Itu ilah zaman ini yang mengganggu kehidupan kita. Dan itu dosa yang sangat keji di hadapan Tuhan. Ya. Kita mentuhankan harta, kita mentuhankan uang, kita mentuhankan jabatan, saudara-saudara. Kalau kita berkata, kalau saya tidak ada jabatan ini, bagaimana anak saya, bagaimana istri saya, bagaimana kehidupan anak-anak saya selanjutnya. Tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah. Kalau saya tidak ada uang, kalau saya tidak ada tabungan ini bagaimana? Sehingga fokus kita, saudara-saudara, mungkin kita tidak sadar. Sebenarnya hati dan pikiran kita sudah mulai kepada dewa-dewa yang lain. Ya. Uang tidak salah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, amin. Uang itu netral. Ya. Uang tidak salah, harta itu tidak salah. Harta itu netral, saudara-saudara. Tergantung kita bagaimana kita memperlakukan uang. Kalau kita pakai uang kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, maka uang itu menjadi baik adanya. Betul saudara-saudara? Ya. Tapi kalau ada seorang istri, karena dia ada simpanan, kemudian uangnya yang banyak itu disuruh orang lain untuk membunuh suaminya supaya dia jangan terhalang kawin dengan simpanannya. Itu menjadi jahat. Uang yang sama, rupiah yang sama, dolar yang sama, ya. Yang kita pegang bisa jahat, bisa juga baik, saudara-saudara. Tergantung kita mempergunakannya. Nah, itulah pandangan kita. Kadang-kadang uang, harta, jabatan ini menjadi dewa, menjadi ilah yang tersembunyi bagi kita, yang seharusnya, saudara-saudara, kita tetap sadar bahwa Tuhanlah Allah kita satu-satunya. Amin. Tidak ada yang lain. Tuhanlah Allah kita satu-satunya. Tuhan sangat konsen di sini. Dia mengingatkan, hai orang-orang Israel, jangan menyembah dewa, jangan menyembah ilah, jangan menyembah Baal. Akulah Tuhan Allahmu. Tapi mereka berulang kali jatuh di situ. Karena itulah kehidupan mereka ditarik menjadi kehidupan yang melarat. Kita tidak mau kehidupan kita melarat. Amin. Amin. Kita tidak mau kehidupan kita malang. Amin. Tapi kita ke Malang boleh. Tapi malang jangan, saudara-saudara. Amin. Kita mau kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Gideon, saudara-saudara, ya, menjadi orang yang gagah perkasa. Apa yang kita lihat, saudara-saudara? Apa yang kita pelajari? Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan mengutus Gideon. Ya. Di dalam ayatnya yang ke-14, mari kita baca ayat yang ke-14 dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 tadi. Ayat yang ke-14 berkata, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjadi orang yang gagah berani,
pahlawan yang gagah perkasa di keluarga kita, di lingkungan kita, di pekerjaan kita, saudara-saudara. Kalau Tuhan mengutus saya dan saudara. Amin. Kalau Tuhan mengutus saya dan saudara. Dia mengutus Gideon. Gideon itu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-7, saudara-saudara, saya tidak akan bacakan. Dia ayat yang ke-11, dia lagi bersembunyi sebenarnya. Tadi kan orang Israel suka bersembunyi di gunung-gunung, di gua-gua, di bukit-bukit pertahanan, ya, di benteng-benteng pertahanan karena mereka takut sama orang Midian. Nah, salah satunya Gideon anak muda ini lagi bersembunyi. Dia tidak bisa menyelamatkan. Bagaimana dia menjadi gagah perkasa, gagah berani, saudara-saudara. Dia ciut melihat orang Midian. Bagaimana rusaknya negeri mereka dibuat oleh orang Midian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Kalau kita baca ayat yang ke-6, seharusnya kita baca semua sampai ayat yang terakhir tadi. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Mereka datang berbanyak-banyak, kata firman Tuhan, ke negeri itu untuk memusnahkannya. Jadi orang Midian lagi galak-galaknya memusnahkan harta kekayaan dan semua orang Israel, saudara-saudara. Gideon bersembunyi, dipengirikan. Ayat 11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Ebiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Dia di gunung sana, dia di bukit sana supaya dia jangan ditemui orang-orang Midian yang lagi mau memusnahkan, saudara-saudara. Tidak bisa menjadi bagaimana orang yang takut menjadi gagah berani, gagah perkasa. Jawabannya, kalau Tuhan sudah bertemu dengan dia, Tuhan mengutus dia. Amin. Di dalam ayat yang kita baca tadi, ayatnya yang ke-14 itu. Tuhan datang kepada dia. Tuhan berpaling menunjukkan wajahnya kepada Gideon dan berkata, seperti apa yang difirmankan, pergilah dengan kekuatanmu. Ya. Engkau akan menyelamatkan orang Israel dari cengkraman orang-orang Midian. Bagaimana kita keluar dari solusi yang melarat tadi? Bagaimana kita keluar dari solusi yang susah tadi, yang tertekan tadi, saudara? Kalau Tuhan sudah berjumpa dengan saya dan saudara. Amin. Kalau Tuhan sudah berjumpa, kalau saya dan Tuhan sudah berjumpa, sudah bertemu, maka tidak ada lagi hal-hal yang kita pikirkan, yang kita khawatirkan. Sebab Tuhan Raja di atas segala raja sudah bertemu dengan kita. Dia Raja yang agung, dia Raja yang pembela, saudara-saudara. Dia Raja yang melawan musuh-musuh kita. Kenapa? Takut. Karena mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan dan tidak berpaling kepada Tuhan. Mereka masih asik di dalam doa, mereka menyembah Baal-Baal. Sehingga Tuhan tinggalkan. Sebaliknya ketika Gideon di dalam persembunyiannya dalam keadaan takut, Tuhan berpaling kepadanya, menatap dia. Dan dia bertemu dengan Gideon. Disitulah awal kegagahannya, keperkasaannya, keberaniannya. Saya percaya kita bisa keluar sebagai orang yang gagah perkasa dari segala kemelut kehidupan kita. Dari segala kemelut persoalan kehidupan kita. Betapa beratnya pun persoalan kita. Kita bisa keluar dari sana. Yang pasti kita pertama-tama bertemu dengan Tuhan dulu. Dia mengutus kita, saudara-saudara. Dia memanggil kita. Bagian yang kedua yang mirip-mirip dengan ini, saudara-saudara. Pastikan bahwa Tuhan menyertai. Ya. Ayat yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Dibalas habis oleh Gideon, saudara-saudara. Sebab apa? Ada yang menyertai. Dalam keadaan terpuruk, ya, bersembunyi di bukit-bukit, di gunung-gunung karena takut melihat orang Midian. Tapi Tuhan mengutus dia, bertemu dengan dia. Dan yang Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Dan habiskan orang Midian itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan menyertai kita, siapakah lawan kita?
Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi musuh dan lawan kita? Tidak ada, saudara-saudara. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Siapa yang bisa, saudara-saudara, menandingi Tuhan kita? Tidak ada. Kalau Tuhan sudah menyertai kita. Bangsa Midian yang besar itu yang lagi menjajah mereka, saudara, selama 7 tahun. Di keadaan porak-poranda. Unas juga saudara-saudara ya, mereka lagi bertani nih. Saya baca gitu, mereka lagi bertani saudara-saudara. Orang Midian tahu itu dengan mata-matanya, ini orang Israel mau panen ini. Mereka datang semuanya, gerombolan-gerombolan. Mereka berkemah di samping kebun orang-orang Midian. Dan seluruh ternak-ternaknya disuruh datang saudara-saudara, yang banyak itu. Ternak aja dijaga nih di Pulau Jawa misalnya, dijaga oleh gembala, saudara-saudara. Apabila ternaknya ratusan, ya puluhan, itu selalu aja yang menggerogoti padinya orang lain sambil jalan, sambil dimakan. Betul? Sayurnya sambil jalan, sambil habis gitu di jalan. Paling tidak sepanjang jalan lah walaupun tidak masuk di tengah. Itu lagi dijaga gembala. Apalagi ini sengaja untuk memusnahkan saudara-saudara. Ya habis semua. Mereka sudah pingin makan buah-buah yang mereka tanam. Mereka sudah pingin makan sesuatu yang baik dari hasil pertanian mereka. Tapi begitu mau panen habis semua. Selama 7 tahun. Keadaan mereka sangat melarat. Tapi Tuhan balikkan keadaan itu. Tuhan berkata saudara-saudara, musnahkan orang Midian itu. Habiskan sampai habis. Karena apa? Karena Tuhan berjanji akan menyertai. Bapak Ibu yakin disertai Tuhan, amin. Tuhan bisa membalikkan keadaan kita 180 derajat kalau Tuhan sudah menyertai kita. Karena bagi Tuhan mungkin semua saudara-saudara. Karena bagi Tuhan bisa jungkir balikan semua. Yang tadinya kita tidak berpengharapan, tapi kalau Tuhan sudah menyertai, dibalikkan keadaan kita 180 derajat, 100% saudara-saudara. Tuhan bisa ubahkan dari yang tidak ada menjadi ada, karena Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas segala-galanya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang kita harus pastikan, apakah Tuhan menyertai saudara dalam setiap langkah kita. Amin. Apakah Tuhan menyertai usaha saudara? Apakah Tuhan menyertai rumah tangga saudara? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau bukan Tuhan yang mendirikan kota, yang membangun rumah saudara-saudara, maka sia-sialah usaha orang menjaganya. Sia-sialah usaha orang membangunnya. Sia-sialah usaha orang menjaga kota, kata firman Tuhan. Sia-sialah engkau sampai larut makan malam. Ya. Sia-sialah engkau sampai berjaga-jaga malam. Kalau bukan Tuhan yang menjaga. Tetapi sebaliknya firman Tuhan berkata, justru Dia memberikan kepada orang yang lagi dikasihinya waktu tidur pun. Amin saudara-saudara. Kalau Tuhan menyertai, jangankan waktu kerja, waktu tidur pun Tuhan berkati. Apalagi kita waktu bekerja. Amin. Jadi Tuhan akan berkati usaha saudara. Tuhan akan berkati rumah tangga kita. Kalau kita bisa memastikan Tuhan menyertai kita setiap saat. Bagian yang ketiga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagian yang keempat maksud saya, bagian yang terakhir. Atau satu lagi di dalam ayat ini, dalam ayatnya yang ke-17 dan 20. Pastikanlah Tuhan, bahwa Tuhan yang mengutus dan menyertai saudara. Saya baca 2 ayat lagi dalam bagian ini, ayat 17, dikatakan, maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Ayatnya yang ke-21, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dan batu itu, api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian
Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Gideon itu minta tanda. Ya. Dan kalau engkau betul-betul menyuruh aku untuk melepaskan orang Israel dari kejadian, berikan aku tanda. Dan kemudian dia pamit dari malaikat itu, saudara-saudara, sebentar tunggu di sini, saya akan membuat adonan, saya akan membuat roti, saya akan membuat daging olahan. Kemudian diolah saudara-saudara, dan kemudian ada roti juga, ya, kemudian dipersembahkan, dan malaikat itu memberikan tanda bahwa Tuhan menyertai dia. Ketika daging itu dan roti itu, saudara-saudara, ditaburi dengan apa namanya, dengan air, ya, dengan dan malaikat Tuhan mengulurkan sulih. Ambillah daging dan roti yang tidak beragi, itu ayat 20, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Saya baca, saudara-saudara, curahkan kuahnya. Saudara mau dibakar nih, dikuahin dulu, dicurahkan. Itu nyala api nggak kira-kira? Saudara-saudara, ya, karena dia kan daging olahan gitu, ada kuahnya. Curahkan kuahnya. Begitu malaikat itu menyentuhnya, saudara-saudara, di ujung batu itu, maka timbullah api sebagai tanda. Artinya apa yang kita pelajari, saudara-saudara? Pasti Tuhan menyertai. Ya. Pastikan Tuhan menyertai. Itu yang diminta Gideon. Kalau engkau betul-betul menyuruh aku untuk melepaskan orang Israel dari tangan, berikan tanda, berikan kepastian. Ini yang kita harus pastikan, saudara-saudara, bahwa Tuhan mengutus kita, Tuhan juga menyertai kita. Ya. Jangan Tuhan sudah tinggalkan kita, kita berkata Tuhan menyertai saya, Tuhan mengutus saya sudah bertemu Tuhan, padahal sebenarnya Tuhan sudah jauh, sudah muak dengan kita. Sudah jauh dari kita, saudara-saudara. Tapi kalau kita bisa memastikan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan menyertai dan memberkati kita, ya, mengutus kita, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Apapun yang sukar tadi, apapun yang sulit tadi, masa-masa kesengsaraan yang dialami oleh Israel bisa berubah 100% atau 180 derajat. Bagi yang terakhir, apa yang dilakukan oleh pahlawan yang gagah perkasa? Bagian yang keempat, saudara-saudara, menghancurkan akar segala kejahatan. Ayat 25b. Mereka mengalami kesengsaraan, kenapa? Di awal tadi karena mereka jahat. Orang Israel itu jahat, saudara-saudara. Yaitu meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal. Nah itu kembali Tuhan ke situ. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-25 bagian B saja, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Ya. Dan kemudian Gideon melakukan itu, saudara-saudara. Tiang berhala ditebang semua karena dia takut ketahuan sama orang-orang di siang hari. Dia ajak, ayat 27, dia membawa 10 orang hambanya dan malam hari mereka beroperasi. Dimulai dengan berhala ayahnya dulu. Ditebas itu tiang-tiang berhalanya itu, saudara-saudara. Dihancurkan. Harus kembali kepada Tuhan. Menghancurkan segala akar kejahatan. Supaya saudara dan saya menjadi orang yang gagah perkasa, gagah berani. Keluar dari kemelut kehidupan. Timbul sebagai seorang pahlawan. Tinggalkan segala dosa dan kejahatan kita. Amin. Hancurkan segala dosa dan kejahatan kita. Maka Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi dosa dan kejahatan, saudara? Perbuatan apa yang keji di hadapan Tuhan? Sehingga Tuhan tidak suka dengan kita, saudara-saudara. Tuhan berkata, hancurkan. Dia babat habis semua patung-patung yang menjadi akar kejahatan oleh orang Israel. Kemudian kalau kita baca, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian Gideon masuk dalam peperangan. Dia pilih banyak orang. 32.000. Tapi dipilih, disuruh pulang 22.000. Tinggal 10.000 orang, kan cerita Gideon begitu kan. Tuhan berkata, masih terlalu besar. Terlalu banyak.
Padahal mereka lagi ngumpet, saudara-saudara. Lagi takut. Lagi di gunung, di gua-gua mereka bersembunyi takut melihat bangsa yang besar orang Midian. Tapi Tuhan berkata, aku akan membalikkan keadaanmu. Masih terlalu besar. Saring mereka. Kemudian kita tahu kan ceritanya, Gideon bawa mereka ke sungai disuruh minum. Apa yang terjadi saudara-saudara? Bapak Ibu tahu ceritanya? Ya, siapa yang minum dengan sopan kira-kira begitu. Itulah yang dipilih. Minum kayak binatang peliharaan anjing. Binatang anjing minum kayak apa saudara-saudara? Yang punya anjing nih. Pernahkah dia ambil air dari tempat minumnya, kemudian dia minum begini? Tuhan berkata, perhatikanlah gitu ya. Jadi berjejer 10 orang kan, 22.000 orang udah pulang itu. Karena Gideon berkata, siapa yang takut pulang? Wih, pulang saudara-saudara. Rupanya banyak yang takut. Hanya 10.000 orang yang berani. Gak tahu di tempat ini banyak yang takut atau yang berani. Tapi 10.000 orang buat Tuhan terlalu besar. Nanti kamu katakan, kamulah karena kamu banyak. Kamu kalahkan orang Midian, suruh pulang sebagian. Akhirnya didapatilah orang yang minum dengan kehendak daripada Tuhan. Berapa orang? 300 kan? 9.700 pulang. 9.700 pulang saudara-saudara. Hanya tinggal 300. Nah inilah engkau pakai untuk mengalahkan orang Midian itu. Hanya 300 yang dipilih Tuhan. Enggak perlu. Karena Tuhan menyertai. Amin saudara-saudara. Enggak perlu 22.000, enggak perlu 32.000, enggak perlu seluruh orang Israel, enggak perlu 10.000. Terlalu besar, terlalu banyak bagiku, kata Tuhan. Pilih hanya 300 saja, udah cukup. Kalahkan satu bangsa, habiskan mereka. Wah, Bapak Ibu yang Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita perkasa, amin. Muncullah dari keadaan kehidupan kita sebagai orang-orang yang gagah perkasa. Walaupun kita minoritas, dia itu minoritas saudara-saudara. Gideon itu udah dari keturunan Manase katanya. Kemudian dia sukunya atau kaumnya kaum yang paling kecil dari suku Manase. Kemudian dia orang yang paling muda dari kaum keluarganya. Jadi double minoritas, kecil Gideon itu. Tidak diperhitungkan. Tapi karena Tuhan yang mengutus, Tuhan yang menyertai, dia kalahkan satu bangsa yang besar. Jadilah menjadi jemaat-jemaat yang gagah perkasa. Amin. Jadilah jemaat-jemaat yang gagah berani. Mungkin engkau tidak pergi lagi ke medan pertempuran seperti Gideon. Tapi ada pertempuran di keluarga kita. Bukan pertempuran suami istri maksudnya ya. Maksudnya ada persoalan-persoalan di keluarga kita. Ada pertempuran-pertempuran di bisnis kita. Kenapa enggak maju-maju ini? Kenapa enggak diberkati Tuhan? Dengarkanlah firman Tuhan. Tebanglah semua akar segala kejahatan. Merdekalah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan membuat engkau seperti Gideon. Engkau tidak perlu orang banyak, engkau tidak perlu teman yang banyak untuk mengalahkan persoalanmu. Cukup engkau pastikan bahwa engkau diutus oleh Tuhan dan disertai Tuhan. Engkau akan muncul sebagai pemenang. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar singkat dari kehidupan Gideon Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam keadaan bangsanya ketakutan, mereka harus tunggang langgang, sembunyi ke gunung-gunung, ke gua-gua, ke tempat-tempat pertahanan supaya mereka jangan ditemui oleh orang Midian dan orang Amalek. Mereka sudah hendak panen, sudah berhasil tanam cocok mereka, tetapi dimusnahkan oleh orang Amalek dan juga orang Midian yang berkemah di sana. Betul ngeri kehidupan mereka. Mereka tidak berdaya. Mereka dijajah, mereka diperlakukan semena-mena. Karena dosa dan kejahatan mereka. Tapi setelah mereka bertobat, di bawah pimpinan Hakim Gideon, kau menyuruh dia untuk menebas semua patung-patung Baal itu
yang mereka pertuhankan selama ini. Dan setelah mereka bersih, kembali berseru kepada Tuhan. Tuhan, Engkau izinkan Gideon memimpin kelompok yang kecil untuk menghabisi orang Midian. Dia muncul sebagai orang yang gagah berani, gagah perkasa, pahlawan yang luar biasa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dari setiap kami. Persoalan kami bukan melawan manusia lagi, bukan melawan bangsa, bukan melawan orang-orang lagi. Tapi ada persoalan kami masing-masing. Ada peperangan-peperangan rohani. Ada peperangan-peperangan ekonomi, ada peperangan-peperangan keharmonisan di tengah-tengah keluarga, ada peperangan-peperangan tabiat kehidupan kami, karakter kami berperang, kami berjuang, tapi selama ini tidak pernah menang. Tuhan, kami mau timbul, mau muncul hari ini sebagai orang yang gagah berani, merdeka dan menang atas semua keadaan. Asal kami berjumpa dengan Tuhan, disertai Tuhan dan diutus oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Sekali lagi ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah gagal atas kehidupan kita. Percaya firman Tuhan pada pagi hari ini, engkau akan lihat penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau akan muncul, engkau akan keluar sebagai pemenang. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat semua umat-Mu. Ada peperangan-peperangan yang kami alami, ada persoalan pergumulan yang kami alami. Tapi pada akhirnya Tuhan, kami akan membabat habis semuanya itu. Karena Tuhan menyertai kami. Kami akan menang, kami akan muncul sebagai pemenang. Kami akan berdiri tetap sebagai pahlawan yang gagah berani, pahlawan yang gagah perkasa. Kami akan melihat musuh-musuh kami kecil karena Tuhan menyertai kami. Haleluya, haleluya. Pergumulan apapun itu, peperangan apapun, persoalan apapun yang dihadapi anak-anak-Mu, pastikan mereka Tuhan, mereka kuat karena Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami, kuduskan semuanya Tuhan. Kuduskan Tuhan, supaya kami layak menerima perjamuan kudus. Tuhan Yesus, biar perjamuan kudus pada pagi hari ini mendatangkan berkat, mendatangkan kelegaan bagi kami, mendatangkan jaminan keselamatan bagi kami, bahwa darah Yesus berkuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nanti minta dengan hormat Ibu Lili akan membagikan perjamuan kudus. Kita naikkan pujian tadi, pujian yang terakhir, meskipun tak kulihat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak melihat, tapi Dia sudah berkorban bagi saya. Meskipun aku lihat
Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Amin. Meskipun tak kulihat kaki yang terhambur, Meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lampunya tertinggal, meskipun tak kulihat darahnya mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Juru Selamat. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya yang hidup. Yesus Juru Selamat, Yesus Juru Selamat, Yesus Juru Selamat, Yesus Juru Selamat. Haleluya, haleluya. Apakah Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus walaupun engkau tidak melihat Dia tersalib? Apakah engkau percaya kepada Tuhan Yesus walaupun engkau tidak melihat Dia dipaku? Apakah engkau percaya kepada Tuhan Yesus walaupun engkau tidak melihat kubur yang kosong? Dia Allah yang sudah mati tapi bangkit selama-lamanya. Mari kita percaya, ku yakin Dia adalah juru selamatku sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu. Terima kasih buat semuanya walaupun kami tidak melihat. Namun kami percaya bahwa Yesus kami, Yesus yang menebus seluruh dosa kami. Terima kasih Tuhan. Angkatlah roti itu di tangan kananmu untuk menghormati pengorbanan Tuhan Yesus. Saya bacakan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita makan bersama-sama roti tubuh Tuhan Yesus yang ada di tangan kita dengan hormat kepada Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah, buat tubuh-Mu bagi kami sekaliannya. Haleluya, haleluya. Demikian juga cawan itu kita angkat lebih tinggi sedikit. Firman Tuhan selanjutnya berkata, demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Marilah kita lakukan, minum anggur ini, darah Tuhan Yesus yang tertumpah bagi dosa-dosa kita. Dengan sikap hormat, marilah kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan sejenak. Haleluya. 1-2 menit ini mari kita bersuara bersama-sama membawa pujian. Oh haleluya. Ku sembah, ku sembah Tuhanku Yesus Juru Selamatku yang mati bagi dosaku. Baba sikata darabara
Yesus. Kami puji Tuhan, kami sembah Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan atas perbuatan-Mu yang besar. Puji Tuhan, glory, glory, glory. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau juga yang kurang sehat, angkat tanganmu. Yang sakit, angkat tanganmu. Kalau ada orang tua, kalau ada keluargamu yang sakit, tapi engkau tidak sakit, angkat juga tanganmu. Biar engkau berdoa untuk orang-orang yang engkau kasihi yang sakit. Dalam nama Yesus, sembuhlah sakit penyakit. Diusirlah sakit penyakit dari tubuh kami. Dihardiklah sakit penyakit dari tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dihardiklah sakit penyakit dari tubuh orang-orang yang kami kasihi. Dilenyapkanlah segala sakit penyakit dari tubuh orang-orang yang kami cintai. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesus berkuasa. Darah-Mu berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, haleluya. Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Sekali lagi, Engkau kudus. Amin. Dia Allah yang kudus, yang hadir di tempat ini memberkati engkau dan saya, yang hadir di tempat ini menyembuhkan engkau dan saya. Haleluya, haleluya. Layak dipuji. Amin. Layak disembah. Sekali lagi. Engkau kudus, Tuhan kami kudus. Haleluya. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji. Amin. Layak disembah. Katakan amin. Amin. Haleluya. Segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau Yesus layak disembah sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Cawan-cawan bisa dikumpulkan kembali. Baik, ada pengumuman? Oke, kita mendengarkan pengumuman sebelum kita persembahkan persembahan kita dan juga persepuluhan kita, karena ini minggu yang pertama. Jadi bawalah persembahan yang mempermuliakan nama Tuhan. Demikian juga G2000. Silakan.
Oke, nah gitu dong lagunya, berubah-berubah setiap minggu ya. Ya, jangan Oreo terus. Oke, terima kasih. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita masih libur. Katakan amin. Libur kegiatan tengah minggu maksudnya ya, baik kebaktian Senin, kebaktian Rabu dan kebaktian Jumat. Jadi minggu ini kita libur dan minggu depan baru kita mulai dengan kebaktian hari Jumat ya. Jadi minggu ini masih libur kebaktian Jumat, minggu depan berikutnya berarti di atas tanggal 14 baru kita kegiatan diawali dengan kegiatan doa Jumat ya. Baru nanti normal lagi semua kegiatan-kegiatan kita. Saudara kalau mau berlibur, ketemu hari Minggu, tetap carilah gereja. Amin. Di tempat libur juga ada gereja, baik sore maupun siang maupun malam, saudara tempat tetap beribadah. Baik, Michelle berulang tahun pas hari ini, sampaikan salam kami Cik Lili ya, Kurudi kepada putrinya yang berulang tahun ya. Dan juga Bugem juga berulang tahun tanggal 1 hari Senin yang lalu ya, saudara sudah mengucapkannya. Baik saudara-saudara, hari ini keluarga Ciawa menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan seharusnya beberapa minggu yang lalu karena anaknya Ciawa, si Intan Tuhan sembuhkan dan juga mantunya Tuhan sembuhkan ya. Kita tahu dua-duanya DBD sekitar 2-3 minggu yang lalu, jadi Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sembuhkan. Nah hari ini mereka membawa ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan pulang dulu, kita akan ramah tamah bersama-sama. Ada yang mau ditambahkan Ciawa? Itu aja, betul ya? Betul ya penyampaian saya? Ada yang mau ditambahkan? Oke. Oh Indah. Baik. Kalau tidak ada, marilah kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi persembahan persepuluhan dan juga G2000. Nanti lagunya lagu yang semangat tadi ya, yang kita tadi tidak boleh duduk tadi, apa tuh? Karena masih Tuhan, kami mengucap syukur buat seluruh berkat Tuhan. Terima kasih buat saat ini kebaikan Tuhan bagi kami. Buat berkat Tuhan, kami menerima seluruh berkat yang terbaik dari Tuhan. Karena itu Tuhan selalu mengajarkan kami supaya kami tidak lupa untuk mengasihi Tuhan dengan perbuatan kami, dengan tindakan kami. Karena ini bukti iman kami kepada Tuhan. Ketika kami memberi, ini bukti iman kami bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan terus akan pelihara kehidupan kami. Jadi walaupun kami memberi 1/10, bukan berarti kami kekurangan 1/10, tetapi kami bertambah-tambah. Ada yang 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Karena Tuhan berpegang kepada janjinya. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita memberi kepada Tuhan.
kami akhiri ibadah ini, kami berterima kasih kepada Tuhan buat jalannya ibadah. Terima kasih buat kehadiran semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Aura hari ini untuk liburan. Sebenarnya kaki ini ingin melangkah ke tempat-tempat yang lain. Tapi anak-anak-Mu dengan setia datang melangkah ke gereja. Mengutamakan Tuhan. Karena itu hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu yang setia kepadamu, mencari Tuhan terlebih dahulu. Maka firman-Mu menjadi jaminan bagi mereka. Tuhan akan menambahkan, Tuhan akan mengikuti berkat-berkat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang sebentar lagi. Kiranya Tuhan menyertai kami. Jika ada yang berlibur minggu-minggu ini, dan juga teman-teman kami sudah ada mungkin seperti saudari Feby sudah ke Surabaya Tuhan, dan juga mungkin Daniel ke Bandung dan istrinya, atau teman-teman yang lain yang kami tidak sebutkan satu persatu. Dimanapun anak-anak-Mu ini berada, Tuhan sertai mereka. Tuhan lindungilah mereka, Tuhan jagailah mereka. Tuhan jadikan mereka bersukacita menikmati berkat-berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Demikian juga kami Tuhan yang berencana ataupun yang tinggal tetap di rumah di Jakarta. Tuhan memberkati kami semua. Berikan kekuatan, berikan kesehatan. Berkati apa yang kami lakukan dengan tangan ini, dan buatlah berhasil perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala Sidang yang ulang tahun tanggal 1 yang lalu. Tuhan berkati kehidupannya. Tuhan lindungi dia, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kenyamanan, kesejahteraan dalam kehidupannya. Tuhan bawa dia tambah-tambah naik dalam seluruh pengetahuannya akan Tuhan dan kesetiaannya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan atas keluarga Ciawa yang mengucap syukur mengingat kebaikan Tuhan hari ini dengan membawa konsumsi bagi kami semuanya. Mereka mengucap syukur atas kesembuhan Intan, atas kesembuhan Bambang beberapa minggu waktu yang lalu dari sakit penyakit. Tuhan tolong, karena itu kami mau mengucap syukur bersama-sama. Berkati terus keluarga ini dan bawa kepada rencana-rencana-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami menutup ibadah ini. Haleluya, haleluya. Kami berdoa buat Misal Tuhan yang berulang tahun juga hari ini. Berkati Misal Tuhan, tanggal 7 hari ini berulang tahun. Berikan kekuatan kepadanya, berikan bimbingan-Mu, pertolongan-Mu, dan bawa dia kepada rencana dan kehendak-Mu. Berkati kehidupannya Tuhan, di tengah-tengah keluarganya, papa, mamanya, dan adiknya diberkati Tuhan. Pekerjaannya diberkati Tuhan. Bawa dia lebih hari, lebih naik lagi, lebih mengasihi Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dimanapun dia berada, pakailah dia sebagai anak-Mu yang setia kepadamu. Kami memberkati Misal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengangkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan. Arahkanlah mata hati kita kepada Tuhan, sebab dari Tuhan datangnya pertolongan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah melimpah dengan kasih Allah, anugerah dan cita kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan Roh Kudus menyertai hidup kita sekaliannya dari siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terimalah semua berkat Tuhan ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Haleluya. Mari kita yang percaya bersama berkata amin. Amin. Tuhan memberkati.